kehidupan ini ya, ada begitu banyak tantangan, problem hidup yang kita hadapi, yang kadang membuat kita lemah, yang kadang membuat kita nggak bisa bangun lagi. Tapi ketika kita bertekun dalam doa, kuasa doa itu mengarahkan Tuhan, memberikan kita kekuatan, dan kita bisa melewati segala apapun yang terjadi dalam hidup ini. Yang tadinya kita mungkin sudah nggak bisa berdiri untuk bangkit lagi, tapi lewat kuasa Tuhan, lewat kekuatan Tuhan, kita dapat bangkit berdiri dan melangkah untuk melakukan hal-hal yang besar di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Jadi itu teman-teman, ya. Ketika kita berdoa, kita mendapatkan kekuatan untuk menjalankan setiap aktivitas kita, baik dalam pekerjaan kita, bahkan dalam pelayanan kita. Kekuatan Tuhan yang terus kita andalkan, bukan kekuatan kita manusia yang terbatas. Maka dari itu kita harus memerlukan kuasa yang tidak terbatas, yaitu datangnya dari Tuhan. Katakan samping kiri kanan, kita mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan dengan tekun berdoa. Itu teman-teman ya, tekun berdoa. Kemudian selanjutnya, tadi yang pertama, kenapa harus berdoa? Maka yang kedua, kenapa harus bekerja? Kenapa harus bekerja? Dari ayat 6 sampai ke 13 tentang bekerja. Yang pertama, kenapa harus bekerja? Di ayat yang ke-10 di situ. Coba satu orang baca ayat yang ke-10. Silakan. Tuhan, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami beri peringatan ini kepada kamu, jika orang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ya, kenapa harus bekerja? Yang pertama supaya bisa makan. Situ Rasul Paulus kasih teladan kehidupan mereka. Mereka juga terus bekerja dalam pelayanan. Mereka nggak cuma berdoa, cuma pergi mendustakan ini, mereka bekerja. Bahkan kalau kita ini, Rasul Paulus bekerja sebagai apa? Pembuat tenda, kemah. Jadi di mana diperlukan, di situ dia pergi. Kan kalau sekarang ini kalau kita bekerja sebagai pembuat tenda, kayaknya malu ya. Gengsi, ngapain saya kerja buat tenda, enak aja. S1 dikasih bekerja buat tenda, ya kan gitu. Ya. Saya jauh-jauh ke Jakarta untuk sekolah, pulang-pulang di kampung disuruh, ayo kita buat tenda. Ya ngapain ya? Tapi lihat apa yang lakukan Rasul Paulus dengan rekan-rekan sekerjanya, mereka membuat tenda. Itu artinya Rasul Paulus juga bekerja. Makanya Rasul Paulus berani mengatakan ini karena dia tahu, dia juga melakukannya, yaitu terus bekerja. Jadi dia mau orang-orang percaya pada zaman itu juga di Tesalonika supaya juga tetap terus bekerja, tekun bekerja, bukan hanya berdoa. Rasul Paulus jadi contohnya dengan rekan-rekan, setiap rekan-rekan kerjanya dalam pelayanan. Jadi itu teman-teman, yang pertama kenapa kita harus bekerja, yaitu supaya bisa makan. Di situ tadi bilang orang yang tidak bekerja jangan kasih makan. Jadi kalau mau makan bekerja. Ini nggak kerja minta makan. Kalau di kampung mungkin dulu ya kebiasaan, kalau masa kecil kan, ya namanya anak kecil pulang-pulang bermain sudah keringatan, mama makan. Langsung diantar itu di depan, diambil, disendokin, ditaruh di meja. Nah, kalau itu kan masih kecil. Nah sekarang udah besar, nggak tahu ini. Yang pulang kampung ini apakah masih seperti itu? Mama makan. Wah, waduh. Dipukul itu mejanya, diminta makan. Wah, kalau masih ada seperti itu, ampun dah, bertobat kamu. Ya. Firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita orang yang bekerja dia bisa makan, tapi yang tidak bekerja ya tidak bisa makan. Jadi makanya rajin-rajinlah bekerja. Ya, dimanapun nanti Tuhan taruh kita, Tuhan tempatkan kita, rajin-rajinlah bekerja supaya kita bisa makan. Jangan sampai kita makan bukan hasil dari pekerjaan kita sendiri. Di situ kan dikatakan, dan tidak makan roti orang dengan percuma. Kalau sudah
dikasih nanti di orang tua asuh, ayo bekerja, rajin bekerja. Jangan kau makan itu makanan mereka tanpa kau bekerja, diusir nanti kamu. Ya, bukan sampai sebulan, seminggu doang diusir. Karena kamu kerjanya cuma tahu makan, gak bekerja. Apalagi laki-laki nih. Biasanya di asrama itu laki-laki yang makan. Jadi nanti pas keluar sana di orang tua asuh, kau pikir cuma satu yang kau kerjakan? Bahkan hampir semua, kalau cuma di situ yang diperlukan cuma laki-laki satu, pasti yang kau pegang juga pekerjaan perempuan. Kamu masak nasi, ya. Jadi dari sekarang dipersiapkan. Ini yang semester 2 ini sudah mau selesai ini ya. Sudah mau selesai masa aktifnya di asrama. Jadi udah mau expire ini. Persiapkan diri dengan baik. Kuatkan mentalmu, rohanimu ya, untuk berjuang di tempat orang tua asuh nanti. Jangan enak sekali diantar ke sana di orang tua asuh, kau jadi bos. Kau perintahkanlah anak-anaknya, dek, itu ada sampah, aduh, ya, hati-hati. Kau pangku kaki, kau nonton sambil kau snack, widih, enak banget ya hidupmu. Hati-hati, itu tanpa ada 10 kata, baru 1 kata kau yang keluar adalah pergi dari rumah ini. Ya, jadi buat ini yang semester 2, Krisno, Rahmat, Michael. Dipersiapkan dari sekarang. Ya, ingat baik-baik, supaya bisa makan harus bekerja. Jangan cuma makan tidur. Nanti pengen kencing berak baru bangun. Gak ada seperti itu teman-teman. Harus bekerja supaya bisa makan. Jadi kalau di asrama nanti kedapatan yang gak kerja praktis terus nggak dikasih makan, gak apa-apa. Itu firman Tuhan. Ya, iya gak Rahmat? Senyum-senyum dia, firman Tuhan. Iya. Ya. Jadi itu teman-teman. Ketika dilaporin gak kerja praktis, oh nggak usah kasih makan. Kamu yang nggak kerja praktis jangan marah, langsung bilang, oh terima kasih Tuhan, aku sudah melakukan kehendak firman. Ya, iya dong. Jadi itu. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus bekerja? Yang kedua adalah supaya kita nggak makan milik orang, tadi ya sudah jelas di ayat yang ke-8. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus bekerja? Supaya nggak jadi beban. Nggak jadi beban. Sudah besar, sudah S1, S2, pulang-pulang kampung nggak ada kerja sama sekali. Jadi bebanlah buat orang tua. Orang tua sudah tua, seharusnya dikasih yang namanya kesenangan, kebahagiaan. Dengan apa kita bekerja, kita punya hasil, kita kasih ke orang tua. Ini enggak. Pulang-pulang kampung kerjanya tidur terus. Keluar kalau diajak teman-temannya, bro, ayo pergi, baru pergi. Pulang lagi tidur lagi. Kasihan orang tuanya. Ayo kemon, jadi ini kalian nanti yang ketika pulang kampung, ayo pastikan bahwa ketika sampai di sana kalian bekerja, menghasilkan sesuatu untuk membahagiakan orang tua. Bekerja supaya hidup kita nggak jadi beban buat orang tua, buat orang-orang yang kita kasihi. Kasihan orang tua kita. Selama kita dari kecil sampai besar, mereka sudah ya membesarkan kita, itu beban buat mereka. Ketika kita sudah selesai dari sini, ayo buat sesuatu yang buat mereka bahagia. Jangan lagi kasih beban buat orang tua. Jadi itu teman-teman. Ya. Pulang kampung persembahan pun minta orang tua. Ya ampun. Mama nggak ada persembahan nih. Malu nanti sama teman. Ya. Cari sendiri, kerja biar dapat uang untuk kasih persembahan. Jangan minta lagi orang tua. Itu teman-teman. Oke, selanjutnya kenapa kita harus bekerja? Ya. Yang keempat, kenapa harus bekerja di ayat 11? Supaya hidup kita tertib. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Nah ini, orang yang tidak bekerja ini nih, lihat nih, hidupnya nggak tertib lagi. Jadi supaya hidup kita tertib, bekerja. Ya, katakan sampai kiri kanan.
Supaya hidupmu tertib, bekerja. Ya, bekerja supaya hidupnya tertib. Orang kalau dia bekerja ya, kalau orang-orang yang bekerja itu biasanya hidupnya tertib. Kenapa? Karena setiap aktivitasnya dia sudah buat schedule. Ya. Dia tahu kapan dia harus bekerja, dia tahu kapan dia harus bangun, dia tahu kapan harus dia istirahat, dia tahu kapan dia harus makan. Ya, hidupnya tertib, dia sudah buat schedule semua. Setiap aktivitasnya, bahkan dalam 1 minggu pun mungkin sudah ada schedule dia ke depan. Nah, itu tertib hidupnya. Orang kalau yang tidak bekerja itu pemalas. Orang pemalas, sejak kapan sih pemalas tertib hidupnya? Gak tertib, orang pemalas. Dia nggak tahu kapan harus mandi. Ya, kalau udah pemalas ya begitu. Nggak tahu kapan harus mandi. Nggak tahu kapan dia harus makan. Udah pemalas akhirnya jadi kurus kering. Karena nggak tertib hidupnya, makan pun nggak tertib. Ya, jadi itu teman-teman, kenapa kita harus bekerja? Supaya hidup kita tertib. Belajar dari firman Tuhan pagi hari ini, berdoa dan bekerja. Kenapa harus bekerja? Supaya hidup kita tertib. Ya, ini Rasul Paulus menuliskan ini kepada jemaat karena pada zaman itu, yaitu di ayat 11 yang terjadi. Ada sebagian jemaat yang hidupnya tidak tertib, tidak mau bekerja, justru malah melakukan hal-hal yang tidak berguna. Nah, jangan sampai kita juga seperti itu. Hal-hal yang tidak berguna, main games. Main games kalau mendatangkan uang silakan. Ini sudah duduk seharian, wajahnya sudah, tapi tidak menghasilkan uang. Kan aneh. Mulutnya, hidungnya gak ketemu semua. Ya Tuhan. Come on teman-teman, hasilkan, ya, kerjakan sesuatu yang menghasilkan. Bukan cuma uang, yang menguntungkan, bahkan bermanfaat buat diri kita, bahkan orang-orang di sekitar kita. Ya, jadi yang main-main games itu bertobat, karena waktunya terbuang. Gak ada yang dihasilkan sesuatu yang menguntungkan dirimu bahkan orang lain. Justru orang yang main games itu kadang-kadang egois, sibuk dengan diri sendiri. Dibuat itulah macam-macam emoji di wajahnya, ya. Nggak mau tahu dengan orang-orang seperti ini. Kalian baca Alkitab itu, kalau kalian main game selama itu dibanding kalian baca Alkitab kan lebih luar. Makin kau baca Alkitab semakin banyak pengetahuan, semakin bertambah hikmatmu. Nah, main games, kau pelajari itu boneka-boneka yang ya ampun, ya. Nah, itu teman-teman, ayo bekerja biar hidup kita tertib. Bekerja menghasilkan sesuatu yang menguntungkan bagi dirimu dan bagi orang lain juga, ya. Gitu. Ya, itu teman-teman. Oke, yang ketiga. Tadi kan kenapa kita harus berdoa dan bekerja, sekarang yang ketiga. Apa dampak atau akibat orang yang tidak bekerja? Tadi sudah jelas disampaikan, orang yang tidak bekerja jangan dikasih makan. Jadi dimanapun nanti kalau kamu berada terus kamu nggak melakukan pekerjaan dan nggak dikasih makan, aminkan itu, karena itu firman Tuhan. Dampak atau akibat orang tidak bekerja, di ayat yang ke-14 sampai 15 dikatakan di sana demikian firman Tuhan, jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia. Tandai sebagai apa ini? Sebagai orang yang pemalas, orang yang tidak bekerja, dan istilah yang paling simpel lagi, pengangguran. Itu akibat dari orang yang tidak bekerja, ya pengangguran. Kerjaannya lalu lalang, ke ujung gak jelas, ke sini juga gak jelas, ke sana gak jelas, sana juga gak jelas. Nah, itu kerja pengangguran. Gak jelas arah hidupnya, berjalan pun gak tahu, gak jelas tujuannya kemana. Dari situ tandai sebagai apa? Katakan saya pikirkan ini, kamu akan ditandai sebagai pemalas, sebagai pengangguran, kalau tidak bekerja. Mau jadi pengangguran? Makanya kalau tidak mau jadi pengangguran harus. Kemudian
sudah ditandai sebagai pengangguran. Dikatakan pula di sana, jangan bergaul dengan dia, dijauhi men. Sudah ditandai sebagai pengangguran, dijauhi lagi. Ya, kapok nggak kapok dong? Dijauhi, firman Tuhan bilang di sini, jangan bergaul dengan dia. Perasaan nggak? Kalian gimana sih rasanya misalnya nih, lagi ada orang yang sedang, teman-teman kita sedang berkumpul, tiba-tiba pas kamu datang mereka bubar. Gimana perasaannya? Aduh sakit banget kayaknya ya. Sakit banget, kayak ditusuk-tusuk, tahu nggak? Iya, kalau pas kayak gitu, kalau mana tiba-tiba kita datang mereka pergi. Aduh, ya rasa-rasa pengen marah, pengen teriak. Ya, pengen teriak, aku teriak kan gitu. Iya. Karena itu udah pemalas. Orang di mana sih orang yang suka dengan pemalas? Nggak ada yang suka dengan pemalas. Nggak ada orang yang suka dengan pengangguran. Ya iya dong, siapa sih yang suka kerjanya cuma tidur-tiduran? Nggak ada yang suka. Nah ini Rasul Paulus bilang, jangan bergaul dengan dia. Jadi dia sama lihat, kalau temanmu pemalas, jangan kau gauli. Ya, jangan berteman dengan dia kalau pemalas. Nanti kamu jadi tambah pemalas. Iya dong kan? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi tertular malasnya. Jadi kalau bergaul harus perhatikan dulu. Itu sana rajin atau malas ini? Perhatikan. Kalau dia nggak kerja-kerja praktis, malas. Kan gitu. Nggak usah bergaul dengan dia. Kalau kau lihat, selalu dia pergi kerja praktis ya, kerja terus, rajin dia terus. Sudah bergaul. Tapi jangan bilang juga, Alkitab menyuruh membeda-bedakan untuk berteman. Enggak. Tapi melihat, berhikmat. Sudah ditandai sebagai pemalas, pengangguran, ditandai juga sebagai apa? Orang yang layak untuk dijauhi. Nah, jadi hati-hati supaya tidak dijauhi. Ayo tetap bekerja, semangat untuk bekerja. Ya. Kemudian, nah ketika sudah dijauhi, tadi saya bilang pasti perasaan kita nggak enak kan? Apa yang terjadi kalau misalnya ketika kita datang selalu dijauhi? Apa yang terjadi? Perasaanmu gimana? Sakit terus apa lagi? Malu dong. Kan di situ apa dibilang? Jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Ya, harus tahu diri ya. Kalau sudah kayak gitu ya pasti jadi malu lah. Jangan sampai gak ada rasa, orang bilang gak ada urat malunya. Meskipun sudah dicap pengangguran, sudah dicap sebagai pemalas, gak juga dia fine-fine aja. Ya santai aja. Nah ini bahaya nih. Orang bilang urat malunya udah putus. Ya, istilahnya seperti itu. Jadi hati-hati teman-teman. Ini dampak atau akibat orang yang tidak bekerja. Maka dari itu pagi hari ini melalui firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita berdoa dan bekerja. Kenapa kita harus berdoa? Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat, duit. Lakukan dong, berdoa terus. Kemudian, kenapa harus bekerja? Kedua, ketiga, keempat, kelima, lakukan dong, bekerja. Nah, dari ketiga dampak akibat dari orang tidak bekerja. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, taruh tangan di dada, bukan garuda ya, bukan, taruh. Bilang Tuhan, pagi hari ini saya mengambil komitmen. Saya harus jadi orang yang tekun berdoa. Ya, selain itu saya juga harus tekun untuk bekerja. Hasilnya saya serahkan kepada Tuhan. Sudah demikian firman Tuhan pada pagi hari ini.